والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى جل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر المحرم أول الشهور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه الذي أنقذه من الظلمات والنور وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتقوا الله ولتنظر نفس ما تقدم من الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين حضرة المكرمين والمحترمين yang sama-sama kita hormati para sepuh, para penggerak, motivator, para tokoh masyarakat, wabil khusus pembimbing kita Muslimul Amah Al-Karam Al-Ustaz Rian Dalu Al-Ustaz Al-Ustaz Haji Al-Ustaz Umar beserta yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Mudah-mudahan kita semua yang malam hari ini berkumpul dalam menyongsong tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1446 Hijriah, senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dingin banget dari tadi juga di luar. Hujan nonstop seharian. Tapi alhamdulillah malam ini cerah. Ini tentunya penuh keberkahan karena menyongsongnya tahun baru Islam. Kadang-kadang kita cuma kenal sama tahun baru Masehi. Begitu tahun baru Masehi, masya Allah, petasan di mana-mana, bakar-bakar di mana-mana. Mulai dari ayam bakar, celele bakar, lama-lama rumah ini bakar. Ini tahun baru Islam nih, yang justru kita sebagai umat Islam, justru kita akan memeriahkannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tahun 1446 Hijriah. Konon katanya 1500, tahun 1500 udah kiamat. Jadi kalau 1446 Hijriah berapa tahun lagi tuh? Sampai 1500. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Makanya yang belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih jomblo ngenes, belum nikah, belum kawin, nikah segera, tak nyesel. Apalagi yang anak perempuan nih, dengerin nih, jangan mau cuma dipacarin setahun, 2 tahun, 3 tahun, kagak dinikah-nikahin.
Itu cicilan motor jangan 3 tahun, setahun setengah udah lunas. Masa perempuan di PDKT setahun 2 tahun dinikahin kagak, ini nggak usah sekali. Maka di tahun baru pasang niat yang baru. Kata Sayyid Jalaluddin begini, modal kita itu cuma umur, itu modal kita. Maka kalau umurnya habis, modal kita habis, nggak bisa lagi kita beramal soleh. Makanya di ujung tahun baru ini, di awal tahun baru ini kita bermuhasabah, berintrospeksi. Kira-kira amalan apa yang sudah kita perbuat, manfaat apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan, baik diri kita maupun orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyid Umar bin Khattab, di antaranya introspeksi dirimu sebelum kalian semua itu telah nanti akan dihisab. Wazinu, dan timbanglah amal solehmu sendiri itu qabla an tuzamu, sebelum amalmu itu nanti ditimbang. Itu bukan hadis itu, qaul Sayyid Umar bin Khattab. Oleh karenanya para ulama tradisi kita, para ulama kita itu mengajarkan pada kita semuanya. Di antaranya Al-Habib Umar bin Hafiz, kalau orang pengen dan punya cita-cita untuk hidup dan akhir hayatnya itu husnul khotimah, maka hendaknya melaksanakan riyadhah, latihan. Apa latihannya? Yakni dengan menutup bulannya, akhirnya, tahunnya, harinya, itu dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di awal tahun baru Masehi biasanya setiap masjid, setiap musola itu pada doa bersama. Doa yang kita baca habis maghrib, baik itu akhir tahun maupun awal tahun, itulah yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qud. Beliau itu pengajar wa mufti Misr di Makkah. Beliau itu menyusun doa awal tahun dan akhir tahun hingga wafat 1334 Hijriah. Artinya sudah hampir 1 abad yang lalu tradisi ini dilaksanakan. Maka sayang kalau kita tidak melatih diri kita itu untuk berdoa dalam menutup akhir tahun kita. Nikmat paling terbesar ketika kita itu meninggal dan mengakhiri hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karenanya suatu ketika ada seseorang nih datang nih nanya sama Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas khair, menurut engkau ya Rasul, siapa karakter manusia yang paling baik? Karakter manusia yang paling baik man qala umruhu wa hasuna amaluhu, yang Allah berikan dia panjang umur, sehat walafiat, lantas kemudian amalnya pun baik. Kalau dikit-dikit berantem sama tetangga, dikit-dikit berantem sama teman, lihat bocah hari ini berantem, besok udah makan sepiring kedua, baik-baik aja. Wa'ayin nasyar, dan siapa menurut engkau ya Rasul orang yang masuk kategorinya itu buruk? Mantola umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang senantiasa umurnya diberikan kesempatan yang panjang, sehat walafiat, tapi perilakunya buruk, bohongin orang aja, gibah aja. Tuh, dia bilang kalau kondangan datang bawa amplopnya kosong, tumpang makan, bohong itu, ya kan? Dia bilang sama emaknya mau ngaji, kagak nyampe Masjid Nurul Hikmah, belok pasar Cipres, bohong itu. Maka tahun baru harus ada peningkatan
harus ada perubahan. Yang kemarin masih bohong, ingat 4 tahun lagi mau kiamat katanya. Para bapak, ibu, adik-adik semuanya generasi remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu kuncinya satu, bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia, akhir hayat kita husnul khotimah. Ada pedoman tuh biasanya tuh hidup kaya, oya, mati masuk surga, enak banget. Gimana caranya? Maka diantaranya para ulama mengajarkan, ketika kita ingin membiasakan supaya kita husnul khotimah, diantaranya ululullah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, tadi baca depan Al-Qur'an kalimat tahlilnya, ikutin tuh. Kenapa? Karena bukan jaminan dan bukan semua bohongan, berita yang bohong atau hoax. Orang yang matinya ataupun akhir hayatnya itu dalam keadaan la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah pasti jaminannya adalah surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dari anak jangan sombong, orang sombong tukang bohong, sholatnya bolong-bolong, masuk neraka badannya gosong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang penipuan sombong, bilangan tanah dalam ini, amin amin saya rezeki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, Jadi ini sharing persiapan menyongsong tahun baru. Alhamdulillah, sekarang kita telah masukin tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Oleh karenanya gak terasa umur semakin hari semakin berkurang. Yang tadinya bocil sekarang sudah jadi tua. Yang tadinya imut-imut jadi amin. Oleh karenanya mempersiapkan diri dengan amal soleh apapun itu bentuknya. Datangi dan hadiri majelis-majelis ilmu, karena itu semua adalah bekal untuk kita semuanya. Wallahi tidak akan termasuk orang-orang yang sangat-sangat berugi bagi mereka yang menyia-nyiakan waktunya, karena usianya dan waktunya di muka bumi ini hanya tinggal segitu saja.
Ajal dan kematian suatu saat pasti akan datang. Kita nggak tahu. Sekarang lagi tren. Kalau dulu namanya rambut ubanan itu buat orang tua, tapi sekarang anak bocah SD udah ubanan. Ada lagi ubahnya bukan putih, ubahnya merah. Ada lagi kuning, itu mah dicat. Kalau mau kayak pilok. Nah, artinya apa? Artinya gak sedikit mereka yang meninggal dalam keadaan muda, baik anak-anak maupun remaja. Maka siapkanlah ku anfusakum wa ahlikum naro. Peringatkan dirimu dan juga keluargamu, karena kita nggak tahu kapan jatah kita dipanggil sama si malaikat maut. Maka sebelum dipanggil kita persiapkan diri perjalanan yang panjang, dengan harapan mudah-mudahan di tahun baru ini Allah jadikan kita senantiasa kehidupan yang jauh lebih baik, lebih berkah, dan tentunya lebih bahagia di dunia maupun di akhirat. Begitu juga untuk orang tua kita yang sudah pada wafat, didoakan. Karena bagaimanapun ketika kita mendoakan kedua orang tua, kelak anak-anak kita, keturunan kita akan mendoakan kita. Makanya kalau kata Gus Baha, orang mikirin anak itu gak usah pusing. Kuncinya cuma satu, soleh. Ketika kamu soleh, maka keturunanmu, anak-anakmu, Allah yang akan memaklumkan dia termasuk golongan yang soleh. Sehingga kita sering banyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh, ini akhir zaman, banyak-banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni na'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni na'udzubika, ya Allah, lindungilah kami min azabil qabr, daripada azab kubur. Belajar supaya kita dijauhkan daripada azab kubur. Apa di antara amalannya? Baca tuh surat Al-Kahfi, baca tuh surat Al-Muluk Tabarok. Perhatikan toharo dan kesuciannya. Kalau kencing pada cebok kan? Nah, maka dijaga kesuciannya. Salah satu tanda azab kubur yaitu tidak menjaga kesucian. Inna Allah la yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cuma suka sama orang yang suci, menjaga kesuciannya dan juga mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah bekal wudu, latihan kentut wudu. Orang kalau lagi ketika wudu, maka jangankan mau jalan membonceng cewek, mau nyentuh musalam aja kagak bisa. Soalnya dalam keadaan wudu. Nanti kalau udah kesentuh sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ceweknya nuntut, masa kalah sama motor kredit 1,5 tahun lunas, 2 tahun disentuh kagak lunas. Oleh karenanya kita kembali bermuhasabah, berintrospeksi dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada azab dunia dan azabul akhirah. Yang paling terpenting lagi, dijauhkan kita semuanya daripada fitnah masiihid dajjal. Ini kan lagi rame, banyak fitnah, banyak hoak. Orang banyak mikirin nasab, gimana kan? Nyari guru yang benar. Jadi kita Habib apa RU, semuanya. Ada ya orang yang mulia karena nasabnya dzurriyyatul Rasul. Ada orang yang mulia karena ilmuannya, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kagak usah pilih-pilih, selagi dia amalnya baik, maka hormati dia karena nasabnya. Itu yang dilihat Rasul. Selagi dia itu baik,
karena ilmunya, maka hormatnya karena keilmuannya. Insya Allah orang yang berilmu ngerti tahu diri, otomatis alatnya juga akan mengikuti dengan keilmuannya. Maka ini penting nih, alhamdulillah kita dibimbing setiap malam minggu untuk taklim keliling sama Ustaz Rian Dado, sama Ustaz Haji, sama Ustaz Umar. Ini pembesar-pembesar semua sama ini 11-12. Artinya apa? Saya ikut senang, penuh berkah, penuh keberkahan. Maka ketika itu sudah menjadi niat yang baik, nanti beliau-beliau ini akan yang memilih untuk guru-guru semuanya yang membekali kita di dunia maupun di akhirat. Baca Fatihah sama-sama, mudah-mudahan dengan wasilah surat Al-Fatihah kehidupan kita jauh lebih baik. Di tahun baru ini Allah memberkahi segala kehidupan kita, aktivitas kita. Yang kagak naik kelas cepat naik kelas, yang kagak punya motor cepat punya mobil, yang belum nikah segera nikah, amin. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan Allah panggil berangkat haji. Dan paling terpenting yang punya utang biar cepat lunas. Didoain orang tuanya mudah-mudahan mendapat rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah fi ala hadhihi yahmuada kulli salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Yang terakhir, innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu bi khawatimiha. Rasul berpesan kepada kita, sesungguhnya segala sesuatunya itu tergantung pada niatnya. Begitu juga segala perbuatan dan ibadah itu gimana akhirnya. Pernah nonton layar tancap? Ini belum akhir gitu. Ya, kalau sekarang nontonnya bioskop. Pernah nonton film yang bagus, bagus apapun ceritanya, yang paling bagus happy ending. Maka innamal a'malu bi khawatimiha, segala perkara amalan apapun itu, ibadah apapun itu, mau dulunya belangsak, mau dulunya preman, mau dulunya bajingan, sengaja tunjuknya ke belakang ya, belum ke depan pada mau kayak apapun itu, lihat yang penting adalah happy ending. Maka biasakan tahlil, mudah-mudahan akhir hayat kita biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat sambil silaturahmi lintas provinsi dan juga nengok para sahabat serta para remaja yang semangatnya luar biasa. Ini diistiqomahkan, mudah-mudahan menjadi amalan yang istiqomah yang memberatkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.